Hari ini perjalanan kita lanjut dari Cilas menuju Islamabad. Jaraknya sekitar 370 km dengan waktu tempuh kurang lebih 9 jam. Dari Cilas, jalur masih ditemani pegunungan Karakoram dan aliran sungai Indus di sisi jalan. Assalamualaikum. Kita ngelewatin lembah-lembah sempit, desa-desa kecil, dan jalan panjang yang sepi. Pelan-pelan pemandangan berubah. Gunung tinggi berganti bukit hijau. Udara dingin mulai hangat, lalu lintas makin ramai, tanda kita mendekati Islamabad. Perjalanan hari ini soal perubahan suasana. Ya, Dari sunyi pegunungan menuju hiruk pikuk kota. Tapi sebelum itu, aku mau cerita kejadian menegangkan di malam sebelumnya. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di YouTube Gas Cari Angin. Oke, aku tahu kalian emosi, aku tahu kalian lagi pala karena Gas Cari Angin sudah 1 bulan belum upload video, betul? Jadi selama ini Gas Cari Angin itu sebenarnya lagi kerja guys, lagi juga balapan guys, makanya dia agak telat uploadnya. Jadi aku sarankan kalian buat memaklumi lah ya, karena aku juga punya kehidupan yang normal seperti orang pada umumnya ya. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya kenapa format video di episode kali ini sedikit berbeda. Kenapa ada seperti kayak podcast seperti ini? Karena aku mau menceritakan satu momen yang sangat-sangat berkesan bagiku, yang mana momen ini akan sangat disayangkan kalau kalian tidak tahu tentang cerita ini. Nah, kenapa nggak aku rekam pada saat itu aja momennya? Masalahnya momen itu sangat-sangat menegangkan, kayak di film-film perang. Jadi aku nggak ada kepikiran tuh buat ngambil kamera, buat menceritakan momen yang ada. Salah-salah kalau aku kamera kan nanti aku tertangkap pula. Jadi pada saat itu cukup ku alami saja, dan saat inilah ku ceritakan momen lengkapnya ke kalian. Dan ini adalah salah satu momen yang paling menakutkan di dalam hidupku, karena itu pertama kali aku mendengar suara tembakan sekaligus ledakan. Gimana ceritanya? By the way, sebelum kita mulai, kalian gak outfitku ini? Anjay. Berhubung ini cerita Pakistan, outfit pun mesti macam pejuang-pejuang Pakistan aku. Respect. Oke, let's go. Nah, jadi ceritanya itu ada di Cilas guys. Cilas ini adalah perkampungan kecil yang ada di Pakistan Utara. Jadi kemarin aku jalannya itu dari Skardu agak siang. Niatnya mau nyampe sore lah di Cilas ya kan. Tapi ternyata 50 km sebelum Cilas itu jalannya agak challenging, jadi rusak gitu. Yang mana otomatis aku nyampe agak telat, jadinya aku nyampe di Cilas itu sekitar jam 6 sore. Seperti yang udah ku sampaikan ke kalian sebelumnya, di Pakistan ini nih kalau semakin maghrib maka orang akan semakin ramai keluar dari rumah, baik itu mau belanja, jajan, ataupun nongkrong, ataupun langsung pergi sholat kalau sudah azan maghrib begitu. Pokoknya semua orang lalu lalang, dan hiruk pikuknya itu ada pada saat maghrib guys. Berhubung aku baru nyampe maghrib, jadi vibes si kampung ini dia gelap gitu, kayak lampu itu sedikit yang menyala di rumah-rumah itu. Terus vibes-nya itu kayak di film-film perang gitu asli. Dan begitu aku nyampe langsung lah aku nyari hotel kan. Ternyata hanya ada 2 hotel yang ada di Cilas ini. Kedua hotel ini saling depan-depanan. Aku milih yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang sebelah kanan tuh lebih turistik rasaku ya kalau kulihat. Nah, kalau yang sebelah kiri itu dia agak unik nih hotel nih. Karena hotel ini nih dilengkapi dengan pagar besi yang tinggi, dan di atasnya dilengkapi dengan kawat berduri, dan di depan pintu pagar itu lengkap dengan satpam, 3 orang satpam, tapi lengkap dengan shotgunnya guys. Jadi mereka satpam di Pakistan ini punya shotgun bro, epic gak bro? Dan makin kerennya lagi, di depan hotel itu bukan hanya ada satpam, tapi juga ada polisi yang lagi patroli 2 orang tuh, lengkap dengan mobilnya juga. Jadi aku langsung belok ke kanan buat check-in hotel itu tuh. Nah, begitunya aku nyampe langsung dibantuin tuh sama resepsionisnya. Tanpa ada ngomong apa-apa langsung diajak
Begitu aku nyampe kamar baru aku tahu ternyata resepsionernya itu maaf cakepnya bisu dia guys. Tapi dia bisu tapi bawel dah. Bawelnya dia malah tutorial nyalain lampu, tutorial nyalain air, pokoknya segala macam tutorial kan lah sama dia. Sampai ada kawannya datang tuh, udah, ayo kita keluar dari kamar ini gitu. Dia masih aja bawel gitu. Udah, oke, udah selesai itu ya kan. Udah mau mandi lah aku nih, udah semua celana, jaket, sepatu udah aku copot tinggal mau mandi ya kan. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu dari luar, Pak. Ngetoknya itu kenceng, dor. Aku di situ, aduh apa lagi nih. Udah lah aku capek, masa aja lagi ada orang yang mau bersilaturahmi ya kan. Begitu aku buka pintu ternyata ada 2 orang di depan pintu itu, yang mana itu adalah polisi yang patroli di depan hotel yang pagarnya tinggi tadi guys. Aku udah mulai panik di situ kan, begitu mereka masuk, you cannot stay here katanya. Pokoknya dengan nada tinggi lah begitu. Kau nggak bisa tinggal di hotel ini katanya. Aku udah panik di situ. Kenapa pula aku nggak boleh tinggal di sini ya kan? Dia tanya di pasporku, tunjukin pasporku. Dari Indonesia kan? Iya. Turis asing tidak boleh tinggal di hotel ini kata. Ikut kami katanya. Mendengar kalimat ikut kami nih udah macam ditangkap polisi aku nih kayaknya ya. Udah panik aku di situ. Dah cabut keluar dari kamar tuh. Ternyata dia dibilang polisi tuh, kau nggak bisa nginep di hotel ini, kau hanya bisa nginep di hotel depan. Turis asing hanya bisa nginep di hotel yang depan katanya. Yaudah dibantulah aku sama polisi tadi, diantar ya kan. Dibukain lah sama satpam tadi, satpam bershotgun tadi ya kan. Pintu gerbang besi tadi, dibuka. Begitu masuknya di depan pintu utama hotel, memang pintu kayu begitu ya kan. Tapi ada pintu lapisannya, pintunya ini pintu lapis baja Pak, asli. Kita macam bukan masuk hotel, tapi lebih tepatnya kayak masuk berangkas uang gitu tuh. Saking tebal itu pintu lapis baja itu. Berarti memang hotel ini nih memang security tingkat tinggi lah ya kan. Nah, diantar aku sama si polisi tadi ke depan kamar, udah check in segala macam ya kan. Udah kelar aku mandi, hotel ini memang lain lah. Anduk nggak ada ya kan, sabun nggak ada, colokannya pun beda kali mah dengan colokan yang universal Wak. Colokan di sini kan banyak tuh jenisnya kan. Colokan di Pakistan nih beda sendiri dia, jadi nggak punya aku yang universal pun nggak ada yang masuk di situ. Asli aku nggak bisa ngecas semua gadget aku di sana tuh. Memang bad mood kali aku di hotel itu asli. Campur nggak ada, pokoknya apa-apa pun nggak ada. Yang ada di dalam kamar tuh hanya tempat tidur aja dah. Niat mau cari makan ya. Begitu aku keluar dari kamar, ternyata 2 orang polisi yang antar aku tadi itu ke kamar, mereka masih nongkrong di depan pintu aku berdiri. Mereka asli ada bodyguard aku di Pakistan ini mah. Kerennya lihat. Nyari makan lah. Itu memang rame kali itu orang, asli rame kali. Jadi aku ketemu warung kayak nasi mandi gitu lah ya kan. Pakai ayam goreng, entah karena aku lapar ataupun memang karena memang enak kali asli. Satu piring Pakistan kan dia porsinya besar tuh, piring besar ya kan. Habis gue satu, angkin kurangnya beli 2 gue. Artinya aku makan di warung ya kan, mampir di warung mau beli sampo ya kan. Gue ambil sampo mak, samponya ini asli berdebu kali, asli tebal kali debunya. Begitu ku bayar, ku tengok lah botol sampo nih. Ternyata samponya udah ini, kadaluarsa 4 tahun yang lalu. Epic kali. Berarti nggak ada orang di situ yang beli sampo. Udah aku langsung balik kamar. Niatnya mau tidur lah ya kan. Dah. Di situ aku memang betul-betul mau tidur. Udah capek kali rasaku seharian tuh ya kan. Tidur lah aku ya kan. Nggak lama aku tidur, 20 menit. Tiba-tiba aku dengar suara tembakan. Wak. Asli suara tembakan yang ku dengar itu. Gak mungkin petasan. Nggak ada orang di Pakistan Utara ini yang kepikiran beli petasan dah. Kalau tembakan yakin aku. Karena di Pakistan Utara ini orang punya senjata tuh hal yang biasa Wak. Jadi aku yakin itu suara tembakan. Dan itu berkali-kali kayak balas-balasan gitu ya kan. Sampai terakhir kalinya ada suara ledakan. Nah, suara ledakan dan tembakan ini ada pas di belakang hotel gua. Kedengaran jelas asli. Mak itu aku langsung panik lah. Mak ini asli. Dengan aku tadi melihat
kondisi yang di sana tuh ada polisi di mana-mana, terus hotel lengkap dengan pagar tinggi, kawat berduri, pintu besi ya kan. Wah, aku langsung berasumsi, wah, ini kayaknya Chiles ini memang daerah konflik lah ini, Pak. Langsung berpikir aku, wah, ini kayaknya perang ini, Pak. Ini kayaknya memang episode gas jari angin berakhir di sini nih. Asli. Itu aku deg-degan, asli aku deg-degan, ya kan. Yang membuat paling deg-degan tuh bukan suara tembakan dan ledakannya aja. Tak selama setelah itu sekitar 50 menit, aku mendengar orang rame wak dari luar. Itu kan suara sana hiruk pikuk orang rame itu kan kedengaran tuh. Tapi ini asli rame kali. Kayak orang bergerombol jalan rame-rame masuk ke hotel itu. Ke hotel itu keluar kamar, kulihat orang tuh kayak berbondong-bondong desak-desaan masuk ke hotel dan langsung naik ke atas, Wak. Kalian lah ikut tanya ya kan. Kalau ada suara tembakan, terus ada orang rame-rame berbondong-bondong masuk ke hotel dengan top level security yang ada pagar besinya, habis itu pintu berangkasnya ya kan. Berarti apa tuh asumsi kita? Asumsi kita tuh pasti evakuasi dong ya. Ah, itulah yang ku asumsikan pada saat itu. Anjay, ini betul-betul evakuasi. Ini betul-betul perang, bro. Perang. Gitu aku makin jantungan aku ngeliat orang evakuasi naik ke atas bergerombol rame-rame ya kan. Di situ aku sebenarnya aku pengen mendokumentasikan momen itu, cuman aku masih jantungan aku ya. Tak berani aku mau merekam, takutnya nanti kalau aku rekam salah-salah aku rekamnya kan ditengok orang tuh tertangkap pula aku ya kan sama polisi tadi kan makin susah ya kan. Habis itu tak lama kemudian udah habis lah ini suara gerombol naik ke atas nih. Oh, udah selesai nih kayaknya evakuasi nih ya kan. Tak lama kemudian aku dengarlah suara musik dari atas. Dan ternyata ya kan, sepi nih di bawah di resepsionis ya kan. Aku keluar lah ke arah resepsionis ya kan. Ternyata di resepsionis itu ada CCTV gitu kan. Kelihatan lah mereka tuh ngapain di atas, Pak. Kalian tahu mereka ngapain di atas? Udahlah tadi aku mendengar suara ledakan ya kan, tembakan ya kan, udah asumsi evakuasi. Kalian tahu mereka di atas ngapain? Mereka party, bro. Party, asli party. Ada musik ya, pemain musiknya di tengah ya kan. Habis itu mereka party kayak ngelilingin musik itu. Kayak apalah ya. Kayak dance gitulah, nari-nari ya kan. Asli kalian buat aku jantungan Itu aku memang momen yang paling kocak lah rasaku itu, ya kan. Habis itu tuh udah semua lah pada ini kan, pada selesai sampai itu lama kali orang tuh party, ada kali sampai jam 2 malam, Wak. Bayangin aku udah capek, aku nggak bisa tidur sampai jam 2 malam, Wak. Karena mereka kan berisik tuh, menari-nari, lompat-lompat kan. Ya suaranya kan berisik sampai ke bawah gitu. Kacau kali, memang hotel paling kacau yang pernah aku tinggali lah itu asli. Nah begitu tahu aku kalau mereka tuh party, aku alhamdulillah ternyata bukan perang ya, Wak, ya. Ternyata ya kan suara tembakan dan ledakan tadi itu adalah untuk memanggil anggota-anggota party nih. Ayo guys, party kita, bro. gitu kali ya. Jadi daripada pakai HP, kan, pakai HP kan kurang jantan nih kali ya kan. Ayo bos, dudur. Ayo datang gitu ya. Party, bro. Itu respect kali wah di Pakistan ini. Nah belakangan aku tahu ternyata kalau Chiles ini adalah kayak kawasan atau wilayah konflik antara separatis yang ada di Pakistan, Wak. Jadi memang daerah Chiles ini memang daerah yang sensitif. Jadi kita nggak bisa terlalu explore lah di daerah ini karena untuk alasan keamanan. Itu kenapa banyak juga tentara dan polisi di daerah ini, termasuk 2 polisi yang pengawal aku selama di hotel itu, Wak. Terima kasih Bapak Polisi sudah menjadi bodyguard pribadi saya selama 1 malam di Pakistan, di Chilas. Apa masalah kawan? Di sini yang rame tadi malam aku bilang itu, Wak. Orang lalu lalang di jalan ini. Assalamualaikum. Si bensin tuh kita. Pom bensinnya pun outdoor, guys. Mana orang ini? Full? Ya.
Inilah orang-orang yang party tadi malam ah. Bisa-bisanya party. Perjalanan kita hari ini akan melewati Babu Sartop. Babu Sartop ini salah satu gunung tertinggi di dunia, di sini juga guys. 4.300, deg-degan juga aku nih karena udah lama aku di 1.000. Ini harus naik 4.000 lagi nih. Dari sini ke Babu Sartop itu sekitar 50 menit dan aku yakin jalannya bakal twisty and bumpy. Semoga lancar lah perjalanan kita hari ini. Aku nggak bisa begitu banyak berhenti nih karena jalannya panjang hari ini. Soalnya hari Senin besok ada pertemuan di KBRI bareng tim Ultimate Journey. Jalan yang lagi kita lewatin ini bukan sekedar jalan biasa. Inilah salah satu akses utama yang biasa dipakai warga Pakistan Utara buat aktivitas transportasi menuju ibu kota, Islamabad. Jalur ini nyambungin daerah pegunungan seperti Chilas dan Gilgit ke pusat pemerintahan dan ekonomi negara. Mulai dari logistik, kebutuhan sehari-hari sampai mobilitas warga. Semuanya lewat jalan ini. Makanya walaupun kelihatan sepi dan panjang, jalan ini punya peran penting bagi banyak orang di Pakistan. Pagi-pagi begini banyak orang ngantar ternak ini. Suhu mulai drop ke 15. Ini udah ketiga kalinya aku nolongin dia. Dan kayaknya memang ban belakangnya bocor. Tapi sebenarnya aku udah bilang aku nggak bawa alat nambal. Di motor aku cuma bawa ban dalam dan pompa. Jadi yang bisa aku lakuin cuma minjamin pompa. Dan sekarang ini udah kempes lagi. Dia balik minta bantuan. Aku pengen bantu lebih, tapi di kondisi kayak gini yang bisa aku kasih cuman angin dan harapan dia bisa nemu bengkel di depan. Kayaknya bocor ini. Indonesia. Oh, great. So, where have you been to? I'm going to Islamabad. Okay, you can go. What do you mean? What do you mean? I don't understand. ऐसा भी नहीं हमारा चैनल में। Money? What's for? मतलब पैसा नहीं है पैसा। Uh-huh. हाँ, How much do you need? ये टेर है ना, Yeah. ये गाड़ी आ गया तो पैसा नहीं है हमारा चैनल में पैसा नहीं है। Yeah, how much? तुम 500। Okay? वानी Okay. Gua tahu lah itu scam apa enggak penting udah gua kasih. Berhubung orang-orang sini baik sama aku, apa lah aku tolong. Entah itu scam atau enggak, urusan dia lah sama Tuhannya. Orang-orang pada naik angkotnya. Mesinnya udah mulai gak enak nih. Rantainya juga udah mulai kasar. Selamat nanti servis besar lah ini. Cek mesin sekalian. Mulai dingin guys. Ini aku pakai mid layer dulu. Mampus, di mana lagi mid layernya tuh? No way. Oke. Tuh Babu Sartopnya udah kelihatan dari sini. Gak tahu aku ketinggian berapa ini udah. Feeling aku udah 2000-an sih. 16 kilo lagi ke Babu Sar. Semakin naik angin semakin dingin. Karena ketinggian di Babu Sartop sendiri ada di atas 4000 mdpl. Makanya aku mulai pasang mid layer, lalu dilapis lagi sama jaket utama. Bukan cuma buat hangat, tapi juga buat jaga badan tetap fokus dan gak cepat capek.
Di jalur pegunungan seperti ini, dingin yang masuk pelan-pelan bisa bikin tenaga cepat habis kalau nggak diantisipasi. Di daerah sini banyak warga pelihara kambing. Soalnya kambing paling cocok hidup di pegunungan yang dingin dan berbatu. Makannya gampang, tahan cuaca ekstrim, dan hasilnya bisa buat konsumsi sekaligus sumber penghasilan. Buat warga sini, kambing itu bagian penting dari hidup mereka. Ramai nih. Di sini aku udah mulai melihat orang menggeleng-gelengkan kepala. Kayak di India. Kalau yang di utara kemarin, yang Kunjarapas, Hunza, itu nggak ketemu aku orang begitu. Kalau di sini udah mulai kulihat. Di tengah perjalanan, aku nggak sengaja lihat sebuah jembatan gantung. Dan di titik itu, sense of adventure-ku langsung kebakar. Sebenarnya jalurku bukan ke arah sana, tapi jembatan itu kelihatan terlalu menggoda buat dilewatin. Berasa petualangan banget. Akhirnya aku ngikutin kata otak. Belok, penasaran pengen tahu rasanya nyebrang di atas jembatan gantung itu. Mungkin kelihatannya cuma satu adegan jembatan gantung, tapi di balik itu ada perjuangan yang gak kelihatan. Jembatannya benar-benar menggantung, semakin ke tengah makin goyang. Motor harus dijaga tetap lurus. Di saat yang sama aku juga lagi ngonten. Drone terbang di samping, kamera helm nyala, sementara lutut udah mulai bergetar. Fokusku kebagi, satu buat nyelamatin motor, satu lagi buat nyelamatin drone. Dan di momen itu aku sadar gak semua bisa diselamatin. Pas drone mulai nyasar ke pohon, aku harus pilih konten atau keselamatan. Akhirnya aku lepasin drone karena konten bisa dicari lagi, tapi nyawa cuman satu. Jadi kalau kalian lihat satu footage yang kelihatan epic, percayalah, di baliknya ada deg-degan, ada ketakutan, dan ada keputusan sulit yang harus kuambil. Respect. Kayak di Tibet ah. Halo. Gak bisa guys, tepuk tangan. Tanjakan nih susah. Sebelah kiri boleh lah. Ramah-ramah anak di sini. Walaupun ada juga yang ngeselin tadi. Mau dilempar batu pula aku tadi. Di sini alamnya terbuka dan tandus, gunung-gunung berbatu dengan lereng curam. Jalanan naik turun ngikutin kontur pegunungan, dan di beberapa titik langsung berbatasan sama jurang. Mirip di Tibet ah. Itu dia guys. $3.900 sekarang sudah. Si Gempeng pun udah mulai ngos-ngosan nih, gue tengok. Ada turunnya dari tadi nih. Itu gunung apa itu? Apa tinggi kali yang itu? Jangan bilang itu kecu. Ada main kora-kora di sini ya. Siapa yang main kora-kora di sini sedingin ini? Oh, ada tempat fotonya, tower-towernya. Ini kayaknya aku kepagian lah ini datang. Belum ada orang nih. Aku beli gorengan lah dulu di sini. Hello, Afraya. what's this? What's this? What is? Aku nanya, malah nanya balik dia. Ini kentang goreng sih kayaknya. Who are you, sir? Halo, good. 100? Rice, one plate. Yeah. Yeah, 250 ka one plate. What's parcel? Yeah, take away. Uma. Kena gonyo-gonyo ha.
Kalau nggak ngerti kenapa bisa sehitam itu dah. Oke, thank you. Cuma anak makan ini. Bon appetit guys. Aku yakin kalian penasaran dong apa rasa kentangnya ini. Aku pun tak tahu mendeskripsikannya. Ada rasa kentangnya memang, tapi lebih banyak rasa olinya rasa kau. Hitam lah minyak aja dulu nih mau. Bisa sehitam ini dah. Kalau nggak sakit perut aja lah aku nantinya. Habis kentang diturun aku. Dingin kali ya. Rasa pun tak habis aku ini. Nggak bisa lama-lama kita sini. Low gear area. Woi, dingin banget. Inilah terakhir perjalanan kita di ketinggian guys. Setelah dari sini kita nggak ada lagi di ketinggian. Ya Allah, hampir jatuh aku tadi. Ada genangan air tadi di situ, di sananya air. Itu, ya kan? Yang dekat ini. Itu ternyata black ice, Wak. Hal yang paling kutakutkan selama ini. Black ice itu adalah es yang di atas aspal. Jadi kita nggak bisa lihat tuh. Dia sama warnanya dengan warna aspal karena kan transparan tuh. Aduh, hampir jatuh aku tadi. Ya Allah, tahan napas aku dulu. Jantungan aku. Ayo kita lanjut. Berarti nanti kalau ada di depan air lagi, aku hati-hati loh. Lumayan jauh juga aku tadi meluncur di black ice itu, Pak. 5 meter ada kali ya. Tapi herannya aku ya kan, kenapa aku tak jatuh, ha? Langsung refleks tadi aku berdiri. Itulah gunanya ilmu off-road itu, Pak. Balancing. Itu kenapa aku sarankan kalian belajar kerabasan. No, oh, itu dia, Pak. Kalian lihat. Tuh, es kan? Ini udah pecah-pecah nih. Tadi plain dia. Oh, tuh. Oh, kayak gitu dia. Oh, kayak gini aku lewati tadi. Oh, ini. Oh, macam begini ya kan. Ish, biker. Boleh cek lagi. KPK sampai sini juga KPK ternyata, tapi nggak ada kerjaannya. Ngomong apa gue ini. Restoran nih, ramai ya, besar nama daerah. Ini orang-orang nyuci mobil di sini, Pak. Nggak dingin tangan kalian? Dingin loh itu, Pak. Enak kali kalau ada motor terabas di sini kan. Oh, bawa husky atau KTM enak kali main-main situ. Rally kali tu. Motor ini nggak ada tenaga ya. Kemarin ke coba di pasir-pasir ada. Mantap, bagus juga restorannya itu. Menarik. Bolehlah kita makan di situ. Epic. Siap. Hello, is it open already? How are you? Open? Yes, open. Okay. Keren juga kampanye nih.
Cafe sekaligus restoran nih. Menyesal pula aku di atas ini, Pak. Kenceng kali anginnya. Kita sekarang ada di Babusar namanya. Nama kafenya Adventure. Anjay ya. Kita kali itu Adventure. Mobil pun banyak mobil 4x4 nih aku tengok sini. Ada juga yang punya bawa big bag mungkin nginap di sini karena di sini ada resort juga nih kalian. Guys, aku makan ini nih. Steak ayam sama kentang. Terus ini yang gede ini isinya cuma ini. Apa namanya tadi lupa pula aku. Tutuplah dingin pula nanti. Chapati namanya sama chai. Anjay, sedap. Tapi yang istimewa sebenarnya itu ini. Tempatnya, Pak. Woi, gunung saja di depan. Terakhir aku makan steak itu di Laos, guys. Di Cina nggak pernah aku makan steak. Nggak pernah ketemu aku steak di Cina. Baru di Pakistan aku ketemu steak lagi. Tadi aku ketemu sama biker juga di sini, Pak. Dia pakai Afrika Twin, tinggalnya di Lahore sama istrinya ke sini mau ke Hujza dia katanya. Dan kebetulan dia ketuanya komunitas motor adventure terbesar di Pakistan. Dia tinggal di Lahore. Nanti kan aku ke Lahore tuh suruhnya ke rumahnya. Dia juga sering menjamur overlander yang masuk ke Pakistan ini, termasuk Fernanda yang ada kasus kemarin di India itu. 2 minggu lalu dia di sini katanya, di rumah Ahsan tadi namanya. Kalau ke Lahore mampirlah. Wow, banyak sekali nih kambingnya. Sepanjang perjalanan aku sering lihat warga lagi menggembala kambing. Kok lain ya kambing yang ini ya? Tapi kambing di sini bentuknya agak beda dari yang biasa kita lihat. Ada yang gondrong. Yang pertama, kambing dengan bagian belakang besar. Pantatnya kelihatan goyang-goyang kayak nyimpan lemak. Ini biasa disebut kambing ekor gemuk. Ke kiri, nanti makannya ya. Lemaknya jadi cadangan energi buat bertahan di daerah dingin dan tandus. Makanya kambing jenis ini kuat, tahan cuaca ekstrim, dan cocok buat pegunungan. Yang kedua, ada kambing yang badannya lebih kurus tapi bulunya panjang dan tanduknya berulir. Ini aku bantu ya Bang ya. Bentuknya mirip kambing gunung khas Pakistan yang biasa hidup di daerah berbatu dan lereng curam. Jenis ini lincah, kuat manjat, dan tahan di medan ekstrim. Dua-duanya kelihatan beda, tapi sama-sama bukti kalau alam di sini udah ngebentuk makhluk hidupnya biar bisa bertahan di kondisi sekeras ini. Selalu ada keledai sama anjing, Pak. Anjing ini penjaganya. Keledai itu yang akan angkat barang biasanya. Kesian kali jadi keledai ya. Ngomong-ngomong soal kambing ya kan. Nah, daerah ini, daerah Pakistan Utara ini adalah rumah bagi ibex. Tolong koreksi kalau aku salah ya. Sejenis kambing sih, ya kan. Tapi uniknya, ini kambing ibex ini adalah kambing gunung, Pak. Dia hidup di lembah-lembah yang curam gitu, di gunung-gunung yang kayak gini ya. Dia bisa hidup kayak gini nih ya. Lewatin ya, lembah-lembah begini ya kan. Dan itu batu semua. Pokoknya yang dimana ada esnya adalah dia, ya kan. Nah, yang unik adalah tanduknya. Tanduknya unik kali, Pak. Otentik lah. Keren dia, tampangnya keren. Ibex itu. Kalau kalian penasaran, cobalah kalian ini. Kalian search di Google. Banyak orang datang ke sini untuk melihat ibex itu. Yang buat aku penasaran ya kan. Kenapa dia mesti hidup di gunung-gunung? Kenapa nggak di sini kayak kambing itu tadi aja ya kan? Kan gampang ya, kenapa harus di gunung-gunung curam gitu ya kan? Yang mana kalau dia kepleset mati langsung ya kan? Ternyata ada alasannya, Pak. Jadi itu kan dia bukan di sini, dia tak di sini nih. Pokoknya yang dimana ada salju-saljunya adalah dia tuh. Nah, dia di gunung-gunung batu itu, dia sengaja hidup di situ supaya tidak dimangsa sama. Nah, ada satu lagi, ada 2 nih binatang khusus di sini. Binatang unik, apa sih istilahnya, Pak? Binatang khas lah ya kan. Ibex sama snow leopard. Jadi pemangsanya itu snow leopard tadi, kucing salju itu, Pak. Memang keren juga tuh. Jadi orang datang ke sini mau lihat 2 itulah.
Pemangsanya si snow leopard itu. Snow leopard itu tinggal di gunung juga. Cuman dia nggak bisa securam si ibex ini. Makanya lah dia cari makan di si ibex ini. Sengaja dia nyari di gunung-gunung batu itu supaya tidak dimangsa sama snow leopard tadi. Gokil sih. Aku memang nggak pernah ngeliat snow leopard ya kan. Dimana lawak pun bukannya tinggi-tinggi kali kita menjelajah ya kan. Tapi aku lihat kambing biasa tadi. Pernah lihat kambing kayak tadi itu manjat tebing, Wak. Ini bukan tebing ya, ini tanah ya, batu. Kambing biasa, Wak, bukannya ibek. Kambing yang gondrong kalian lihat tadi lah, ya kan. Lari dia manjat batu itu, Wak. Curam loh itu, hampir lurus, hampir 90 derajat bisa dia manjat gunung itu. Gokil lah dia. Kita dia terpeleset lah. Langsung ke dalam. Nih. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Yang ada tanduknya tadi tuh. Aku trauma sekarang ngelihat air ini. Takut ku black ice lagi kayak tadi. Tadi kata biker Lahore tadi ya kan, Bang Ashan tadi. Orang memang sengaja siang lewat sini biar agak panas dikit. Kita tadi pagi kali lewat Babusar itu. Kepagian itu katanya, biasa orang agak siang jam 11 baru lewat Babusar. Kalau pagi yang ada dingin dan itu jalannya menjadi es katanya kalau ada air. This adventure. What happened? All good? Bule kali muka abang lu. Heran kalau jalan ini dibilang jalan paling berbahaya di dunia, Kak. Kenapa? Bukan hanya cuman medannya aja yang berat, tapi batu yang kita lihat ini bisa jatuh kapan aja. Kayak kemarin aku ada lihat mobil, aku yakin ketiban batu itu. Oh, weekend ini pantasan lah dari Islamabad kayak weekend rider. Kalau kita weekday, weekend tetap rider. Wede. Apa tuh? Sampai ada tempat nongkrong ya. Tikungan AdSense itu tadi. Tikungan AdSense. Oh, zipline. Wisata lokal nih kayaknya. Arung jeram. Siap. Merinding aku dengan abang itu. Sholat dia di situ. Keren ya, ya. No matter where you are, pray. Tak tahu pun aku mau cakap apa, Wak. Malu aku sama diriku sendiri. Nengok abang bersolat di situ. Saking malunya aku sama diriku. Tak sanggup aku bercakap. Tak sanggup aku mencakapkannya di kamera. Sedih nih, ini mengandung bawang kali ini asli. Betul-betul adventure kali jalan sini ya. Hah? Kalau kalian bosan adventure di Indonesia, datanglah ke Pakistan, Pak. Tempat nongkrong di tengah-tengah banjir kayak gini. Bisa-bisanya tempat nongkrong epic lagi. Orang cuci mobil di sini. Kocak. Kalau kalian rasa Indonesia kurang adventure, mainlah ke sini.
Di Karakoram Highway, pemeriksaan itu nggak bisa dihindari. Sepanjang jalur ada puluhan pos tentara dan polisi. Setiap pos cerita yang sama, dokumen dicek, tatapan serius, senjata tergantung di bahu. Kalau aku cuma bilang halo, biasanya mereka langsung curiga dan ngira aku dari Cina. Makanya di sini satu kalimat paling aman adalah Assalamualaikum. Hi man. Hello. Where are you from? Indonesia. Indonesia. Yeah. Nice country. How about the place? Amazing. 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 You come through bike or Yeah. road from Indonesia? Yeah, from Indonesia I come with bike. With bike Yeah, I enter Pakistan from China. from China. Yeah. Through China that way. Yeah. Now going to India, Now going to Afghanistan. Afghanistan. Yeah, today I will stay at Islamabad Okay. and then maybe next week I go to Afghanistan. Okay, if you don't mind, please give us your 5 or 10 minutes. Okay. You are just entry. Passport? Passport. Oh, okay. begitu kata itu keluar, ketegangannya langsung turun. Nada bicara berubah, wajah yang tadinya kaku jadi lebih ramah. Padahal sebelumnya ada yang pakai sorban nutup wajah. AK-47 nempel di bahu, sekilas kelihatannya seram. Tapi pas tahu aku dari Indonesia, sendirian, touring naik motor, Paspor? respon mereka justru penuh respect. Di jalur ini, tentara memang bersenjata, tapi tugas mereka bukan buat nakut-nakutin, melainkan jaga keamanan di salah satu jalan paling sensitif di Pakistan. Gerombolan kambing guys, ya Allah. Ramai ya di bola. Ada keledainya. Gokil. Unpredictable kali Pakistan ya. Segala macam hal ada di jalan ini, Wah. Orang jualan di atas air, ya kan? Kambing, perbaikan jalan. Adventure kali ya. Ya, perjalanan kita 230 kilo lagi, jauh lagi nih, Pak. Kalau kayak gini kondisi sepanjang jalan semuanya tengah malam. Tuh, sholat lagi dia. Semuanya tengah malam kita sampai. Pakistan. Mobilnya nih kayak mobil di Bromo tapi bannya ban kecil juga nih. Ban serepnya di samping bukan di belakang. Nah itu samping kanan. Dari Babu Sartop di ketinggian 4000 mdpl aku mulai turun menuju Islamabad. Semakin turun oksigen semakin normal dan tenaga motor pelan-pelan balik. Masalahnya aku udah lebih dari 20 hari terbiasa sama tenaga mesin yang lemah. Begitu masuk di bawah 1000 mdpl tenaganya balik tiba-tiba. Di satu tikungan aku gak sengaja buka gas terlalu besar. Ban belakang slip dan aku jatuh. Oke, thank you. Untungnya warga sekitar langsung datang nolongin. Ada yang bantu angkat motor, nungguin aku benerin tuas persneling yang bengkok.
Hello. Jatuh aku. Pleset. Thank you guys. Are you okay? Okay. You want some water? I have. Okay, brother. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, take Thank care. you. Where are you from? Indonesia. Indonesia, yeah. Huh? Which country you are going now? No, please. Take it. Come on. Okay. I'm going to Islamabad today. Peshawar. I'm going to. Durand line through Peshawar to Afghanistan. Yeah. Okay. 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 Okay, take care, Allah Hafiz. Thank you guys. Take care. Barusan jatuh aku di sini, Pak. Ini sama kayak kejadian di Thailand. Kepleset ya, aspalnya nggak tahu kenapa licin begitu. Thank you. Tadi aku motong dia, ya kan? Terlalu ini mungkin bersemangat. Jatuh. Ini aku nggak tahu nih apa yang rusak nih. Harusnya nggak ada. Paling inilah. Nah, ini udah biasa lah ya kan. Nah, tinggal luruskan aja ini. Nah, kacau nih. Oke. Seingat aku bawa lah cadangan ini, tapi entah di mana dia. Awalnya aku pikir motor nggak kenapa-napa, tapi ternyata ada masalah di persneling. Pernya hilang, jadi pijakan persneling nggak bisa balik normal. Karena udah keburu sore, aku mutusin buat benerin sebisanya aja. Yang penting motor masih bisa jalan sampai Islamabad. Kalau dipaksain bener total, takutnya malah kemalaman di jalan. Jadi, aku ngebengkel di pinggir jalan di tengah jalur di antar kendaraan yang lewat. Orang-orang pada berhenti ngeliatin, nanyain kondisiku. Capek, tapi masih bisa lanjut. Hah? It's not broken, It's just loose. okay. Loose. How far is Islamabad from here? 6 hours? Can we? I actually, it's okay. Okay, this is done. Okay. This is done. Not yet. I'm trying to figure out how to make this Fixed. like this because the this one, Spring. yeah, the spring doesn't It's work broken. anymore. It's broken. Broken. Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Mecca. Yeah. I'm going to Mecca. You're going to Makkah. Yeah. You're Muslim. Muslim. What's your name? Sandi. Sandy. Yeah. What's the plan afterwards? You perform Umrah. Yeah, Umrah. And And then I leave the bike in Saudi. Then next year I ship the bike to South Africa and continue the journey. there is nobody at home who is waiting for you. My wife is home. He asked you to travel for 2 years, no problem. I haven't searched. I know my name. What else you wanna write in front of it? Noman. In Islamabad. Islamabad. Your name and Islamabad. Thank you, brother. Hopefully- Noman, Noman. Sandy, Zishan. Zishan, Saad. Sat. See Okay. you in Islamabad then. Thank you guys. See And you. follow the suggestion. Don't wait for. Okay. 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 Thank you guys. Syukur apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Jalani hidup ini. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena tadi nggak baca bismillah ini makanya begini. Enggak ada kejadian baru baca bismillah. Mamen. We're back on track. Waduh, spion ini udah bergeser kemana-mana nih. Ini stang agak bergeser nih. Gak apa-apa, nanti Islamabad kita kerjakan semua.
7-Eleven Thailand aku. Sini nggak ada. Aduh. Kalau 7-Eleven kan bisa makan ini, nasi, telur, cari makan lah aku dulu. Pinjam milkshake. Gokil. Jual sate pak. Kebab gitu nggak ada ya guys ya. Apa tuh? Gorengan menarik. Oh ini apa nih? Ini roti canai nih. Cocoknya aku beli Nutella ya kan, atau selai coklat begitu ya. Sini gua takut. Chicken paratha? One. Ya. Dan ternyata toko-toko di sini juga bukannya sore, Pak. Kayak ini abang ini nih. Aku beli pesan paratha tadi kan. Aku pun sebenarnya nggak tahu parathanya apa. Yang aku tahu roti, cuman aku nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya kan. Aku lihat depan-depannya pun, toko-toko depannya pun baru buka juga. Pantasan mereka rame belanja sore-sore kan. Karena memang bukanya sore. Bang-abang itu tadi ngobrol sama aku, dia nggak bisa bahasa Inggris ya kan. Tiba-tiba mau dia bayarin pula makanan aku. Enggak lah, aku bilang jangan. Kayaknya dia ojek ya. Mau itu motornya itu. Motor sini sama semua bentuknya kayak inilah. Yang ini nih ada bajunya yang ini ya. Kalau yang sana polosan. Inilah yang namanya paratha guys. Kayaknya dia, ya betul, diisi ayam dalamnya. Kayak roti canai tapi diisi ayam dalam paratha. Ambil foto orang ini. Orang-orang selalu penasaran dengan motor aku. Mereka tahunya kalau motorku motor Cina. Malam kamu ke Cina pula ya. How much? 300. 300 murah lah, 15.000 Pak. 5.000 15.000 cuman apa-apa di murah. Pakistan yang hotel murah, makanan murah, enak pula Perjalanan dari Chilas ke Islamabad di episode kali ini benar-benar penuh kejutan. Aku pikir tanah biasa, ternyata tumpukan debu halus. Oke. Thank you. Akhirnya sekitar jam 5 sore aku mulai masuk ke pemukiman yang padat. Jujur, aku nggak tahu ini daerah mana. Tapi yang jelas jarak ke Islamabad masih 130 km lagi. Dan ini pemukiman yang paling padat yang pernah aku lewati di Pakistan. Hiruk pikuknya gila. Seperti yang udah aku ceritain sebelumnya, di sini orang-orang justru keluar rumah sore hari. Makin mendekati maghrib, jalanan makin ramai. Kalau di Sekardu kemarin udah kerasa ramai, yang ini jauh lebih parah. Aku mulai kewalahan, overwhelming. Masih 2,5 jam lagi perjalanan dan jujur aja, aku sendiri belum tahu bisa sampai Islamabad atau enggak malam ini. Berasa pulang kampung aku riding di Pakistan ya. Chaos sekali ya. Kalau aku nggak salah, Pakistan ini penduduknya lebih banyak daripada kita, tapi negaranya tidak seluas kita, makanya padat begini nih. Nanti aku pastikan ya berapa jumlahnya, berapa luas negaranya. Tapi begini-gini pun Pakistan nggak ada tukang parkir, Pak. Nggak ada pungli di jalan, nggak ada polisi-polisi cepek itu. Adventure kali ya. If you're looking for adventure, come to Pakistan, Habibi. Ini kita sekarang di Abbottabad. Gayanya pun gaya Tanjung Balai kali ya. Otong kan ya. Oh. Kampungku kayak gini, gua motor ya.
Jalan pun sama. Becek-becek berabu ya kan. Oh. Ada aturan lalu lintas di sini, brother. My trip, my adventure. Hello, How are you? good. Where are you going? Islamabad. Islamabad. Ah, Alone? yeah. Motorway, from motorway? No, Go. this way. Turn left. Left. Yeah. Motorbike is has not allowed on this track. Am I going to motorway? Ternyata aku sempat diarahkan masuk ke jalan tol menuju Islamabad. Aku pikir ini kabar baik, biar perjalanan lebih cepat. And then how to go to Islamabad without motorway? Huh? How? Turn right? Go. Huh? Go. Motorway? This way? Barusan dia bilang jelas motor nggak boleh lewat tol ke Islamabad. Oke. Aku udah pasrah, mikirnya ya udahlah, cari jalan lain lagi. Thank Tapi you. tiba-tiba dia berubah pikiran. Lewat aja lah kau katanya. Kocak nih Google Map kan. Udah aku avoid tol nih padahal. Dia nyuruh malah lewat tol kan. Memang tak bisa dipercaya memang Google Map ini. Lah paling kena tilang aku nih. Bilang aja I'm sorry ya kan. Non-MTEK. Motorbike? Not allowed. Ah, Wait. GT Road. GT Road? GT Road. Which one? Shop चौक रेलवे चौक ये आ गया अपने बात ठीक हो गया No, this is still expressway. Hello. Harusnya 2 jam lagi nyampe jadi 4 jam kok. Padahal udah aku avoid tol tadi kan, malah diarahin ke tol. Emang kental ini emang Google Map ini. Kalau nggak gini kan ya dari tadi aku muter-muter, habis juga aku sejam muter-muter tadi. Tahu lah bro, pokoknya sampai capek aja lah ini. Nah, nyampe capek berhenti dah itu aja. Ini pun trafficnya gokil nih gue liatnya. Ciut aku riding sini 120 kilo 3 jam setengah kan parah itu nak. Sini nggak apa-apa kita pakai klekson, tak ada masalah pun klekson aja. Emang rame kali di Pakistan ya Pak. Ramenya itu nggak putus-putus Pak. Kalau kita kan rame sini sana kosong, habis itu rame lagi nanti kalau kota yang lain ini. Ini sepanjang jalan rame Pak. Udah 70 kilo ke jalan. Wah, ada sepinya sama sekali. Dia memang harus kepaksa sampai Islamabad nih hari ini. Karena besok ke KBRI.